Shalom saudara. Persekutuan bulan keluarga kedua ini akan merenungkan tema keluarga bersyukur membuahkan kebahagiaan. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap anggota keluarga kami. Mereka sangat mengasihi kami. Kami mengucap syukur untuk setiap peristiwa yang kami alami di sepanjang kehidupan keluarga kami. Peristiwa-peristiwa yang mendewasakan dan menguatkan kami, membuat kami semakin akrab dan mampu pasrah kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami membutuhkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk merenungkan, mengerti, dan melakukan firman Tuhan, supaya keluarga kami tetap bersyukur dan tetap berbahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Demikian saudara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir, kamu juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan saudara. Kehidupan kita akan bahagia, keluarga kita akan rukun dan bahagia ketika firman Tuhan mampu kita lakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Saudara, sukacita merupakan perasaan atau suasana yang diinginkan oleh setiap orang dan juga diinginkan terwujud di tengah-tengah kehidupan setiap keluarga. Sehingga Paulus sudah mengatakan, bersukacitalah. Mengapa saudara? Karena ketika ada sukacita di tengah-tengah keluarga, ada sukacita di dalam hati kita. Sukacita itu akan membuahkan semangat, sukacita itu akan membuahkan keakraban, sukacita itu akan membuahkan kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan kita dan juga di tengah-tengah kehidupan keluarga kita masing-masing. Tetapi sayang Bapak Ibu, ada banyak hal yang bisa menghilangkan, ada banyak hal yang membuat sukacita itu hilang dan tidak dialami oleh keluarga. Yang pertama adalah kekhawatiran. Kekhawatiran adalah kegelisahan yang berlebihan terhadap sesuatu. Sesuatu itu mungkin sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang sedang terjadi, atau mungkin khawatir atau gelisah terhadap sesuatu yang tidak akan terjadi dalam hidup. Contoh Bapak Ibu, ketika ada satu anggota keluarga yang sakit, kita bisa khawatir berlebihan. Misalnya, nanti kalau sakitnya tambah parah bagaimana? Nanti kalau harus operasi bagaimana? Siapa yang membiayai? Operasi kan mahal. Sehingga saudara, kekhawatiran itu berkembang, semakin besar dan semakin besar. Sehingga sukacita hilang karena khawatir. Kemudian yang kedua, saudara, tekanan batin. Tekanan batin bisa diartikan ketegangan yang luar biasa terhadap sesuatu yang sudah tidak bisa kita ubah. Contoh Bapak, penyesalan terhadap kegagalan yang sudah kita lakukan. Menyesal dan menyesal. Kemudian contoh kedua, saudara, rasa bersalah yang terus menghantui, menekan hidupnya, sehingga sukacita juga hilang
dari kehidupan orang itu, kehidupan kita atau kehidupan keluarga kita yang mengalami tekanan batin. Kemudian yang ketiga, ketakutan. Ketakutan adalah kecemasan yang sangat terhadap sesuatu. Misalnya takut gagal sehingga tidak berani melangkah, takut dimarahi orang tua sehingga tidak berani terbuka mengungkapkan pendapat, mengungkapkan yang dirasakan, menegur atau memberikan pendapat kepada orang tuanya. Dan ketakutan-ketakutan yang lain yang bisa dialami oleh seseorang atau anggota keluarga kita, sehingga sukacita itu juga hilang dari kehidupan keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, agar sukacita itu senantiasa ada, kita alami, keluarga kita alami, saudara, kita perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, saudara, mari kita meyakini bahwa Tuhan itu selalu berkarya, selalu ada untuk kebaikan kita dan keluarga kita masing-masing. Saudara, kehadiran Tuhan itu merupakan kehadiran yang menguatkan, kehadiran yang merukunkan, kehadiran yang memberkati, sehingga kita bisa meyakini bahwa dalam segala sesuatu Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memampukan kita, memampukan anggota keluarga kita untuk menjalani, untuk menghadapi, untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Mari saudara, kita meyakini bahwa Tuhan itu mengatur segala sesuatu, mengatur langkah-langkah hidup kita, sehingga kita akan menuju kepada kebaikan demi kebaikan. Sehingga Bapak Ibu, keyakinan ini akan membuat kita semakin mampu dan mau pasrah kepada kehendak Tuhan dalam segala sesuatu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara, mari kita belajar bersyukur. Bersyukur untuk segala peristiwa yang kita alami, bersyukur untuk segala peristiwa yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Dan kita juga bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada kita sekeluarga. Bapak Ibu, Filipi 4 ayat 6 juga menegaskan, jangan hendaknya kamu khawatir namun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal di dalam doa dan ungkapan syukur. Saudara, seseorang tidak akan bahagia kalau dia belum bisa bersyukur atas segala sesuatu. Tetapi seseorang pasti bisa bahagia, pasti bisa mengalami sukacita kalau mampu mensyukuri segala sesuatu dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, saudara, mari kita membawa segala sesuatu dalam doa kita. Dengan berdoa akan membuahkan kekuatan, ketenangan, dan keakraban. Saudara, dengan ketenangan akan membuat kita setia dan tidak mudah putus asa, sehingga kita akan mampu mendapatkan jalan keluar yang terbaik atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dengan ketenangan, saudara, kita akan mampu melihat, kita akan mampu menilai, kita akan mampu menyikapi, kita akan mampu menyelesaikan segala sesuatu dengan tepat dan baik. Bapak Ibu dan dikasihi Tuhan, dengan sering berdoa atau sering mendoakan antar anggota keluarga kita akan membuahkan semakin dekat, kenal, dan akrab antar anggota keluarga kita masing-masing. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita mampu mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk belajar bersyukur kepada Tuhan,
membawa segala sesuatu dalam Tuhan dan meyakini Tuhan hadir berkarya dalam kehidupan kita dari hari ke hari, maka akan membawa suasana damai. Damai itulah, saudara, yang akan membuahkan sukacita di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Sehingga Bapak Ibu, keluarga yang bersyukur akan membuahkan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga ini. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk keluarga kami masing-masing, untuk cinta kasih Tuhan, cinta kasih mereka, untuk setiap pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, berkat Tuhan yang terus kami rasakan dan kami alami di tengah-tengah keluarga kami. Mampukan kami Tuhan sekeluarga untuk belajar bersyukur dalam segala sesuatu, supaya membuahkan kekuatan, membuahkan berkat dan kebahagiaan, sukacita di tengah-tengah keluarga kami. Mampukan kami Tuhan melakukan firman Tuhan yang kami dengarkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.